Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatta Dewantara, absen ke-13 dari kelas 10 IPA 4. Saya akan mempresentasikan tentang pemerintahan pusat dan daerah. Yang pertama adalah pemerintahan pusat. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan pemerintahan pusat dibagi menjadi MPR yang terdiri dari DPR dan DPD. Yang selanjutnya adalah Presiden. Yang ketiga adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Yang keempat adalah Mahkamah Agung. Yang kelima adalah Mahkamah Konstitusi. Dan yang selanjutnya adalah Komisi Yudisial. Apa saja sih tugas dan fungsi pemerintahan pusat? Tugas dan fungsi pemerintahan pusat adalah fungsi layanan atau servicing function. Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Yang kedua adalah fungsi pengaturan atau regulating function. Regulating function dibagi menjadi contohnya adalah menyediakan infrastruktur ekonomi, menyediakan barang dan jasa secara kolektif, menjaga stabilitas ekonomi. Lalu selain yang ada di sini ada juga menjembatani konflik dalam masyarakat, menjaga kompetisi, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Yang selanjutnya adalah fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan ini adalah contohnya perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Lalu dana perimbangan keuangan. Terus sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. Lalu pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Lalu penyandaguhanaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis. Lalu konservasi dan standarisasi nasional. Yang selanjutnya ada kata-kata dari Montesquieu, yaitu kebebasan adalah hak untuk melakukan apapun yang diizinkan oleh hukum. Jika seorang warga negara dapat melakukan apa yang mereka bela, dia tidak akan memiliki kebebasan lagi, karena yang lain akan memiliki semua kekuatan yang sama. Oleh sebab itu, mengapa ada yang namanya pemerintahan pusat adalah fungsinya adalah untuk meregulasi atau mengatur suatu masyarakat. Apabila tidak ada pemerintahan dalam suatu negara, maka suatu negara tersebut akan kacau dan orang-orang bebas melakukan apapun. Oleh sebab itu adalah yang namanya regulasi dan ada hukum. Menurut Montesquieu, jika seorang warga negara tidak bisa melakukan apapun yang dilakukan apabila tidak ada hukum, maka seorang warga negara dapat melakukan apa yang mereka bela. Dia tidak akan memiliki kebebasan lagi, karena yang lain akan memiliki semua kekuatan yang sama. Yang selanjutnya adalah peran pemerintahan daerah dalam otonomi daerah. Peran pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi. Yang pertama adalah desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu hal yang terlepas dari pusat. Secara etimologi, istilah desentralisasi ini juga berdasarkan dari bahasa Belanda, yaitu D yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah suatu hal yang terlepas dari pusat. Jadi pemerintahan daerah itu sama sekali tidak berkaitan dengan pemerintahan pusat. Dalam arti kata, pemerintahan daerah itu dia memiliki otonominya masing-masing. Yang kedua adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah. Menurut otonomi daerah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Lalu dengan adanya otonomi daerah ini, masing-masing daerah jadi memiliki kewenangannya masing-masing untuk mengurusi daerahnya tersebut. Jadi bukan pemerintahan pusat yang mengurusi daerah, tetapi daerah memiliki kekuasaan tersendiri yang boleh digunakan oleh daerah tersebut untuk membangun negaranya, membangun daerahnya gitu. Apa saja sih yang dilakukan pemerintah daerah untuk daerahnya, untuk otonomi daerahnya masing-masing? Yaitu ada perencanaan dan pengendalian pembangunan, lalu ada penyediaan sarana dan prasarana umum. Yang selanjutnya adalah penanganan di bidang kesehatan, pendidikan, lalu penanggulangan masalah sosial, pelayanan di bidang ketenaga kerjaan, serta fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pengendalian lingkungan hidup. Terus tugas lainnya adalah tugas dari pemerintahan daerah yang lainnya adalah melindungi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, dan yang lainnya. Suatu negara dapat dinilai bahwa suatu daerah tersebut maju adalah yang pertama, terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia baik berskala lokal maupun nasional. Yang selanjutnya, terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata. Yang ketiga adalah tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Ada juga di masing-masing daerah di Indonesia ini yang memiliki daerah khusus dan daerah istimewa. Contohnya seperti daerah ibu kota Jakarta atau DKI. Kenapa sih DKI Jakarta ini bisa masuk ke dalam kota-kota yang khusus? Karena DKI Jakarta adalah ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta juga dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi. Lalu daerah istimewa lainnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi yang mempunyai keistimewaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kekuasaan hukum yang dimilikinya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 bahwa keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, dan kelembagaan pemerintahan daerah daerah istimewa Yogyakarta, lalu kebudayaan, pertahanan, dan tata ruang. Sebenarnya yang istimewa dari daerah istimewa Yogyakarta ini adalah
dalam tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Syarat khusus bagi calon gubernur daerah istimewa Yogyakarta adalah Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan wakil gubernurnya adalah Adipati Paku Alam yang bertahta. Yang selanjutnya adalah Provinsi Aceh yang merupakan yang diberikan keistimewaan khusus untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan keteraturan perundang-undangan. Aceh menerima status istimewa pada tahun 1959. Kemudian nama Aceh berubah lagi menjadi Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2001 hingga 2009. Nama Aceh kemudian berubah lagi menjadi Provinsi Aceh sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang penyebutan nama Aceh dan gelar pejabat pemerintahan dalam tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan Aceh sampai sekarang. Selain itu, kewenangan khusus pemerintahan atau kabupaten kota Aceh adalah penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluk Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan Islam, dan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Otonomi lainnya adalah otonomi khusus Papua, yaitu kewenangan yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Hal ini juga didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Papua, yaitu Provinsi Papua serta penerapan kewenangannya di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. Lalu pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar asli orang Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Yang selanjutnya adalah di dalam pemerintahan daerah ini juga terdapat yang namanya Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lalu apa sih hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah? Hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah adalah Presiden melalui Kementerian Negara yang namanya ada satu menteri namanya Menteri Dalam Negeri. Pemerintahan daerah provinsi atau gubernur ini bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Lalu ada pejabat setingkat gubernur yang namanya DPRD provinsi. Lalu kita turun lagi ke pemerintahan daerah atau kabupaten atau kota. Ada lagi yang pejabat setingkat pemerintahan daerah, kabupaten atau kota, namanya adalah DPRD kota. Lalu ada lagi yang di bawahnya lagi nanti kecamatan, ada lagi kelurahan, RW, terus hingga RT. Terus apa sih hubungan fungsional pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah? Pada dasarnya pemerintahan pusat dan daerah itu memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak juga pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Adapun tujuannya yang sebenarnya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintahan pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.